Perkenalkan, nama saya Raffi Fadil Fernando. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi basis data ya. Di sini saya akan memberikan tutorial dan sedikit penjelasan. Baik, jadi kita akan mulai ya. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang join. Nah, tadi saya sudah buat database-nya. Ini namanya Hijau-Mart. Nah, join itu ada 3. Yang pertama ada inner join, left join, dan right join. Dan saya akan menjelaskan tentang inner join terlebih dahulu. Ya, saya akan mulai. Nah, di sini ini untuk inner join. Kita bisa lihat di sini kenapa bisa disebut inner join, karena di sini kita pakai inner join. Kita coba go ya. Nah, ini dia hasilnya. Nama, order ID, total amount. Karena yang kita pakai adalah yang pertama dari nama dari customer dan order ID dari order. Setelah itu yang ketiga ini total amount dari order detail. Lalu di join. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Untuk yang kedua itu ada right join. Untuk right join itu query-nya seperti ini. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya hanya ada di sini. Dan kita juga bisa memasukkan apapun yang bakal dimasukkan ke dalam right join. Dan kita bisa memasukkan apapun ke dalam right join. Nah, jadi kita langsung go saja ya. Nah, ini dia sama seperti yang tadi. Yang keluar itu ada nama dari customer. Setelah itu dari order ID dari order dari sini. Dan yang selanjutnya itu ada live join, sama seperti tadi. Dan di sini perbedaannya itu ada live join. Baik, jadi sama saja seperti yang tadi ya. Kita langsung go saja. Nah, di sini yang keluar itu nama dan order ID. Nah, namanya itu dari customer, dan yang kedua itu ada order ID dari order. Begitu. Baik, yang untuk selanjutnya itu kita lanjut ya. Let's go. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada having. Di sini ini query-nya. Lalu having itu untuk melihat total belanja yang lebih dari 2 juta. Ya, 2 juta ya. Langsung kita go saja di sini. Nah, ini dia yang lebih dari 2 juta adalah customer ID nomor 1 dan dia total belanjanya itu 2.500.000. Selanjutnya kita lanjut ya. Seperti yang selanjutnya itu. Nah, yang selanjutnya itu ada untuk melihat total belanja. Nah, kita coba lihat ya total belanjanya. Nah, di sini total belanja dari Andi itu 2.500.000 dan Budi 1.500.000. Nah, ini untuk query tentang total terjual. Nah, di sini kita bisa langsung go saja juga ya. Langsung aja. Nah, di sini terjualnya itu ini yang pertama itu ada laptop. Laptop itu terjualnya hanya satu, dan mouse
itu 1 juga. Nah, yang selanjutnya itu ada customer yang nggak pernah beli apapun di sini ya. Kita coba langsung go aja. Nah, yang nggak pernah beli apapun itu namanya Cici. Dia belum pernah beli apapun, jadi dia bakal ada di sini ya. Nah, di sini itu untuk menampilkan total penjualan. Nah, total penjualannya itu untuk bulanan. Jadi kita bisa lihat di sini dari query-nya kita bisa tahu ya. Kenapa? Karena di sini amount dan order date, tanggal dan bulan. Jadi totalnya itu adalah, nah ini dia total penjualan dalam bulan ke-6. Totalnya itu ada, totalnya itu ada 2.650.000. Lanjut. Nah, di sini itu untuk melihat 3 customer dengan transaksi terbesar. Coba lihat. Nah, di sini karena si Cici tadi nggak beli, jadi hanya ada 2. Yang pertama ada Andi, yang kedua itu ada Budi. Nah, dimana Andi itu adalah yang pertama karena dia membeli sekitar 2.500.000 dan Budi ini hanya 150.000. Nah, selanjutnya itu kita buat view. Nah, bagaimana sih cara buat view? Nah, gini caranya. Nah, yang pertama kita buat namanya dulu. Misal saya mau buat laporan penjualan. Nah, di ini kita select nih apa aja yang mau dimasukin ke dalam laporan penjualannya, ke dalam view itu. Ini saya ambil dari dari customer. Nah, saya ambil itu nama dari customer. Di sini order yang saya ambil itu ada order ID-nya di bagian order ini dia. Nah, yang O ini dia total amount itu saya ambil dari bagian order juga. Nah, untuk customer C, jadi langsung join order O on customer O C. Jadi setelah itu selesai kita total amount, langsung nih kita jadiin satu ya, yang sama, yang customer ID dari C dan O dan jadiin satu gitu, karena sama dia, karena foreign key. Kita coba langsung go ya. Nah, ini sudah jadi. Kita bisa cek, kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini tadi view itu di sini nggak ada, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, namanya sama kan? Kita coba lihat. Nah, ini namanya sama di sini. Kita coba pencet. Nah, ini yang kita masukin adalah nama, order ID dan total amount. Nah, itu dia yang namanya sama. Nah, ini view-nya, dia bakal jadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya itu ada indeks. Kita bisa indeks nih. Gimana sih caranya indeks? Nah, indeks itu ada caranya sendiri. Jadi indeks itu untuk mempercepat pencarian. Nah, kalau untuk pencariannya tersebut itu yang sebelum diindeks
itu seperti ini. Nah, ini select from order, kita cari di order ya pertama. Nah, untuk nyari customer ID, customer ID nya 1, ini ada sebelum di indeks. Nah, sebelum di indeks itu kita nyari bisa nih, dan nyarinya cepet, kecepatannya 0,0005 second. Nah, di sini tertera ya, karena kita nyari customer ID-nya 1. Nah, kita bakal ketemu seperti ini nih, customer ID-nya 1 tuh. Nah, sekarang yang sesudah di indeks, kita coba indeks dulu ya. Kita coba indeks di sini, create indeks dari customer di order customer ID di dalam order sini. Nah, kita coba ya. Nah, jadi ini sudah jadi. Terus kita cobalah, kita cari setelah di indeks ini nah, ini untuk setelah di indeks, kita coba cari ya. Nah, dia harusnya tambah cepat, tetapi karena ini kita nyarinya customer ID, nomor ID-nya itu 1. Nah, harusnya kita nyarinya itu di banyak ID. Misal kita nyari di ribuan ID. Nah, dia bakal mempercepat nih indeks, fungsinya untuk mempercepat pencarian. Karena dia di ID 1, jadi dia tetap cepat 0,005 second gitu. Sini paham? Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini kita lanjut itu trigger. Nah, ada yang tahu di sini trigger itu untuk nyarilah kita, semisal kita nyari itu nggak boleh kurang dari 1. Nah, itu nggak bisa, itu bakal salah. Nah, di sini kita bakal langsung aja coba ya. Nah, di sini itu quantity tidak boleh kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kan ya, ini kurang dari 0. Nah, jadi -1, -2, -3 sampai seterusnya itu kalau minus itu nggak bakal bisa. Dia nggak bakal bisa karena dia minus. Nah, nanti bakal muncul tulisan quantity tidak boleh misal. Nah, kita langsung coba go ya. Nah, ini sudah jadi nih triggernya. Kita bisa lihat triggernya juga kalau sudah seperti ini. Dimana? Nah, kita bisa lihat nih trigger. Kita bisa lihat nih trigger. Trigger itu ada di sini di bagian kanan. Kita coba lihat. Nah, di sini nih trigger. Dia bakal kelihatan. Coba kalau misal kita cek, ini ada di table order detail. Nah, kita bisa lihat di sini ada trigger nih. Kita bisa cek di sini. Kalau kita mau cek yang tadi kita query-in, kita tinggal pencet ini tadi tanda plus tadi, lalu kita cek di sini. Nah, di sini dia bakal kelihatan. Nah, di sini ini berarti sudah jadi ya. Kita bisa langsung aja coba. Di sini kita masuk ke SQL. Nah, di sini insert into order detail dan value-nya ya, yang ada di order detailnya itu customer ID-nya berapa. Semisal kita 105 customer ID-nya. Nah, tanggalnya itu tanggal 1. Order ID-nya itu -1. Nah, total amount
itu 100.000. Nah kita coba ini, kita minus. Nah tadi kan kita bilang nah tadi kan saya bilang minus itu nggak boleh. Nah kenapa nggak boleh? Nah kita bisa tahu nih, lihat, kita langsung go aja ya. Nah di sini itu merah, error, dia bakal error. Kenapa? Karena dia minus. Nah minus itu kuantitinya nggak boleh kurang dari 0. Nah semisal kita langsung ubah nih di sini. Nah di sini kita langsung ubah aja ya, karena tadi salah. Kita nanti jadi 3, nanti juga jadi 3 juga. Nah kita coba harganya juga 100 sama. Nah di sini kita coba order ID itu 3 dan produk ID-nya itu 3, kuantitinya itu 1 dan plusnya itu 100.000. Karena tadi ini minus nggak bisa, udah dicoba kan tadi. Nah langsung sekarang coba langsung go. Nah karena tadi ada yang salah, jadi kita coba ganti ya. Di sini kita ganti produk ID-nya, kita pilih 3 dan ini kita ganti 2. Nah kuantitinya itu 1, harganya 100.000 misal. Dan kita go. Nah jadi sini ya, di sini jadi kita langsung coba cek bisa di order detail. Nah di sini nih, order ID-nya itu 2, produk ID-nya itu 3. Nah kuantitinya itu 1, harganya 100.000. Nah itu setelah nah itu hasil yang benar ya. Kalau yang minus kan tadi nggak bisa. Nah sekarang kita lanjut untuk yang selanjutnya. Oke. Nah untuk yang selanjutnya tadi saya udah buat tabel bank. Di sini kita bisa cek, ini ada rekening. Nah kenapa saya buat ini? Jadi kita akan melakukan transaksi. Jadi caranya itu seperti ini, kita langsung ke query dan kita langsung coba transaksi commit. Kenapa saya pakai commit? Karena di sini saya untuk menyimpan kurangi saldo 500.000 dan menambah saldo 500.000 di ID 2. Jadi kita lanjut aja ya. Langsung go. Commit ini untuk menyimpan. Kita langsung go. Nah di sini berhasil ya. Kita coba cek kolomnya. Nah di sini kita coba cek kolomnya. Ini dia yang saldonya itu. Di sini ID 1 dia ngurang 500.000. Nah ID 2 itu nambah 500.000. Nah ID 3 ini tetap karena saya nggak nambah dan nggak ngurang. Nah semuanya itu awalnya itu ada 150.000 semua di Andi, Budi dan Citra itu aslinya 150. Nah kalau misal kita mau balik nih ya kayak tadi, kita bisa sih kita ganti aja di sini, ini nambah dan di sini ngurang. Nah di sini ngurang, langsung kita commit. Tadi kan 100.000 dan 200.000. Nah kita coba cek lagi di rekening. Sama kan, berarti benar untuk pakai commit. Nah cara semisal saya mau transaksi nih, tapi saya nggak jadi transaksi, lalu itu namanya apa? Itu namanya itu namanya rollback. Kita bisa ganti aja langsung. Caranya
yang diganti itu komitnya, kita pakai rollback. Nah, di sini saya tetap nambahin, di sini ngurang dan di sini nambah ya, yang seperti awal tadi, tapi saya pakai rollback. Nah, kita coba. Nah, di sini jadi kita coba dicek di rekening. Di rekening itu dia nggak berubah. Karena apa? Karena saya rollback. Rollback itu fungsinya untuk membatalkan transaksi yang bakal kita masukin ke rekening atau kita keluarin dari rekening kita. Nah, begitu. Jadi selanjutnya, nah di sini langsung kita pakai save point. Save point itu untuk save kita, semisal saya mau transaksi nih di ID 1, kita ngurangin 100.000. Nah, kita start transaksi, habis itu update nya ini ke nambahin saldo sebanyak ini ya, tapi kita rollback. Nah, rollback itu kan tadi ngegagalin, jadi habis itu kita buat save point. Di sini save point fungsinya untuk balik ke sini, ke atas, jadi ini nggak bakal jadi. Nah, dia bakal balik ke sini, lalu kita commit. Nah, kita coba cek ya, ini merah tapi bisa sebenarnya. Nah, kita langsung coba aja ya. Nah, di sini bisa kan, di sini kita bisa cek langsung aja di rekening. Nah, dia mengurang kan saldonya 100.000 di ID 1 di tempat Andi, karena kita udah ngurangin saldo tadi 100.000. Nah, selanjutnya saya bakal menjelasin achieve. Di sini saya bakal menjelasin tentang achieve. Achieve itu adalah singkatan dari A untuk anatomi, C untuk konsistensi, I untuk isolasi, dan D untuk durability ya. Nah, itu adalah panjangan dari achieve. Nah, semisal saya transfer nih 1 juta, anatominya itu kalau gagal uangnya nggak bakal bisa hilang. Nah, karena aku pakai anatomi. Nah, setelah itu konsistensi kedua. Nah, total saldo tetap benar. Nah, uang saldo ini tetap benar karena kita udah gagal tadi transaksinya. Dan isolasinya itu agar nggak ganggu transaksi lain, semisal kita nanti malah transaksinya 2, kita malah double, kita malah bisa jadi deadlock. Nah, deadlock akan saya sampaikan setelah ini. Nah, untuk durabilitas itu setelah sukses, data nggak bakal hilang. Kenapa? Karena yaitu sudah sukses, sudah jadi, kita udah ada transfer 1 juta ke rekening kita semisal. Nah, kita udah sukses, uangnya udah masuk ke rekening kita, jadi itu nggak bakal hilang. Nah, setelah itu masalah tanpa achieve. Nah, masalah tanpa achieve itu datanya bisa hilang karena nggak ada achieve di dalamnya itu. Dan untuk selanjutnya itu ada saldo yang nggak konsisten. Misal kita transfer 100.000, yang masuk itu 50.000 atau bahkan nggak bakal masuk. Nah, itu karena nggak ada achieve di dalam situ. Dan ada double transaksi. Kita misal transfer ke orang 100.000, misalnya ke teman kita lah ya, 100.000. Nah, tapi yang masuk itu 200.000, jadi 2 kali. Berarti kita yang rugi dong 200.000-nya itu. Nah, begitu. Nah, error saat crash. Nah, itu bakal error ya, kayak biasa lah, dan itu bakal bisa ngulang lagi, dan bakal bisa jadi double transaksi itu sendiri. Dan di sini saya akan lanjut ke bagian deadlock. Let's go. Nah, di sini kan sama nih,
Nah, di sini kita langsung aja go aja ya. Di sini saya udah setup juga tentang di CMD-nya. Jadi di sini saya gunain database-nya, database bank. Habis itu saya udah mulai transaksi. Nah, transaksi yang pertama itu dari yang sebelah kiri, dari sebelah sini. Setelah itu lanjutlah ke transaksi yang kedua. Transaksi kedua itu di tabel kedua di sini nih. Nah, setelah selesai itu kita langsung nih kita tambahin saldo sebelah kiri, tapi jangan di tab dulu. Nah, ini langsung mau jadi deadlock point ya, karena dia sama-sama nunggu. Nah, di sini sampai terpening di ID saldo ke 1 juga, nambahin 50. Dan ini kita karena kelamaan jadi dia lock wait. Ini sama aja seperti deadlock, cuman ini bedanya nunggu gitu. Jadi seperti itulah semuanya yang tadi kita udahan di sini. Jadi itu penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau kurang ada yang mengerti, dan mohon maaf juga kalau tutur kata saya yang kurang jelas atau kesalahan-kesalahan lainnya. Saya mohon maaf. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.